kita bisa lihatlah dari situ, dari fakta persidangan sih sudah tahu gitu loh, harusnya gitu kan, secara awam, tidak perlu sejarah hukum lah seperti itu, bahwa memang prosesnya ini ada something wrong, tapi itu saja oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dianggap sebagai hal yang memang wajar. Bung Aziz, Anda harus mempertanggungjawabkan, karena yang merasakan apakah prosedur itu demikian nikmatnya dirasakan, ataukah sebenarnya dari awal dirasakan tidak adil. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya tadi luruskan juga bahwa saya pribadi mengapresiasi yang memang Majelis Hakim yang mulia kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan sudah putuskan, kita apresiasi. Terlepas dari saya pribadi dan tim serta Habib Rizik juga keberatan. Tadi saya sudah awal katakan poin-poin keberatannya. Kemudian menarik tadi barusan. Sekaligus mungkin sobat dan kerabat pengen tahu, ini kan JPU sudah banding. Ya. Itu Habib Rizik mau banding juga apa enggak? Silakan. Baik. Kalau pertanyaan tersebut besok kita masih baru akan diskusi lebih lanjut dengan beliau dan tim. Mungkin setelah itu akan ada keputusan fixnya dan dilanjutkan dengan implementasi ke administrasi hukumnya seperti itu. Jadi yang beredar ini hanya respon-respon biasalah untuk menanggapi, tapi secara resmi belum. Kalau JPU kan sudah secara resmi hari Jumat mengajukan pernyataan bandingnya. Nah, kalau kita belum secara resmi. Itu kecenderungannya harusnya dari sisi saya pengacara atau kuasa hukum ya banding seperti itu, karena kan jaksa sudah banding, tapi kita tetap harus menghormati Habib Rizik dan kawan-kawan sebagai klien juga seperti itu. Tapi nanti masukan-masukan kita akan pertimbangan kepada beliau dan kawan-kawan. Kemudian terkait dengan Bang Kapitra tadi katakan setimpal dengan perbuatannya, saya sependapat bahwa harus setimpal. Tapi gini, yang perlu saya buka sedikit bahwa mungkin Bang Refli sudah mengerti ya, karena tahu dari sisi persidangan, bahwa untuk kasus Megamendung yang dilaporkan kasus kerumunan Gadok, jadi yang dilaporkan oleh si pelapor itu adalah ada kerumunan di Gadok seperti itu. Sedangkan Habib Rizik itu dalam perjalanan mau ke Megamendung, tapi dalam perjalanan berubah simsalabim pelaporan itu jadi kerumunan Megamendung, dan tidak ada panitia dan tidak pernah direncanakan. Jadi kalau dikatakan atau ada opini ya, bukan Bang Kapitra maksud saya, yang lainnya juga ya seperti itu. Ada opini bahwa memang seakan-akan ini sudah fair. Habib Rizik tidak tahu menahu dalam proses itu gitu loh. Kerumunan Megamendung itu di Gadok itu nggak tahu, acara juga acara pribadi seperti itu di sana. Jadi yang menarik ini, yang dilaporkan itu tidak tahu siapa yang dilaporkan. Itu fakta persidangan loh. Ketika kita tanya sama pelapor, siapa yang Anda laporkan waktu itu? Saya tidak melaporkan. Apakah Anda melaporkan Habib Rizik? Tidak. Dia hanya melaporkan ada kerumunan di Gadok, itu aja. Objek laporan nggak ada. Itu fakta yang menurut saya menarik. Artinya kalau kita memperbandingkan dengan kasus misalnya yang di Tegal seperti itu kan jelas dia mengundang gitu kan untuk mengadakan acara dangdut atau apa ya waktu itu ya, seperti itu. Artinya apple to apple-nya kurang pas lah seperti itu. Jadi fakta yang Megamendung itu yang di LP itu juga tidak tahu siapa yang dilaporkan. Kemudian sebenarnya poinnya ini adalah bukan masalah hukum ini ditegakkan kemudian kita menerima soal ini ya, soal putusan ini, bukan. Yang dipermasalahkan tadi Bang Rocky dan Bu Husnul sudah katakan serta ditegaskan oleh abang saya tadi Bang Tengku Nasrullah bahwa penegakan hukum yang berkeadilan. Gimana bisa? Oke, taruhlah Habib Rizik bersalah. Oke, bersalah. Mengundang, yes, dah, seperti itu. Tapi yang lain gimana gitu loh. Itu aja sebenarnya sesederhana itu gitu loh. Kalau misalnya yang lain proses dengan baik, dengan adil gitu kan, saya yakin konstelasinya nggak seperti ini dan tidak ada ke arah politik seperti itu, tidak ada. Kalau memang ditegakkan dengan adil. Lalu saya lanjutkan tadi mengenai yang Bu Husnul ceritakan mengenai politisasi. Sebenarnya semua sudah tahu dari Habib Rizik tidak bisa pulang ke sini. Kemudian di Petamburan ada konvoi iring-iringan Koopsus. Kemudian ada pencopotan baliho. Pangkostrat ya.
Koopsus, Bang. Koopsus yang itu, Ya, itu. kan jadi Pangkostrat sekarang. Kemudian ada pencopotan baliho. Dulu saya juga berpandangan lewat media dan saya statement juga. Kalau memang kita konsisten baliho, semua baliho dong. Ini enggak baliho Habib Rizik aja. Ada apa gitu loh. Kemudian dilanjutkan dengan yang bergulir sampai saat ini. Artinya kalau dari sisi politik, saya hanya mencoba sedikit menerangkan, padahal ini sudah nyata terang benderang seperti itu. Kemudian soal yang selanjutnya, proses di Rumah Sakit Umi dan proses di Petamburan serta di Megamendung, proses pemeriksaannya itu kan, itu kita mesti tahu kalau rekan-rekan semua atau pemirsa menyimak di live itu para saksi itu bukan apakah yang Anda lihat apa rasakan, bukan ditunjukkan oleh pihak penyidik. Apakah Anda tahu ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi bukan yang dia lihat dan rasakan, kebanyakan seperti itu loh. Artinya kita kan bukan testament audi itu ya. Jadi dia itu kita bisa lihatlah dari situ, dari fakta persidangan sih sudah tahu gitu loh, harusnya gitu kan. Secara awam, tidak perlu sejarah hukum lah seperti itu. Bahwa memang prosesnya ini ada something wrong, tapi itu tentu saja oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dianggap sebagai hal yang memang wajar. Ini kan perbedaan persepsi dan saya yakin di alam demokrasi ini tidak masalah. Tinggal kita lihat mana sih yang memang mendekati kebenaran. Kan sesederhana itu aja gitu. Jadi saya sedikit mau menegaskan bahwa tidak semuanya kita berbeda pendapat kemudian di ujung atau diakhiri atau diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan. Itu yang sedikitnya kami sesalkan kalau memang ada di kedepannya, terutama yang mungkin pendapatnya luar biasa seperti Bang Rocky Gerung tadi. Lalu yang terakhir mengenai opini membentuk persepsi, tadi Bang Rocky katakan seperti itu, saya setuju. Itulah makanya saya sangat berterima kasih kepada Bang Refli Harun, Mbak Neno dan juga lintas YouTuber dan segala macam ya, yang memang kontribusi dalam membangun opini supaya kebenaran itu dapat tersampaikan seperti itu kan, dengan fakta-fakta yang tentu saja valid seperti itu. Itu sih Bang sebenarnya yang saya mau sampaikan. Demikian. Kepada siapa ku rindu,
segalanya, ku serahkan kepadamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya, ku serahkan kepadamu. Ku serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku. Duhai Allah, tak cukup kata